Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang baru katakan saya Maya Siti Mesyaro dan rekan saya Hasna Aulia Jafri dan Intan Sapitri yang akan membahas sedikit mengenai falsafah kepramukaan. Topik pembahasannya akan kami bahas mengenai yang pertama pengertian dari falsafah dan kepramukaan, yang kedua pokok-pokok pengertian, yang ketiga prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, dan yang keempat kode kehormatan pramuka. Pengertian falsafah dan kepramukaan. Falsafah merupakan anggapan, gagasan, dan sikap batin paling dasar yang dimiliki oleh orang lain atau masyarakat pandangan hidup. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Falsafah kepramukaan adalah merupakan kumpulan-kumpulan gagasan dari kepramukaan itu sendiri, yang di dalamnya terdiri dari pokok-pokok pengertian, prinsip-prinsip, dan metode kepramukaan itu sendiri. Pokok-pokok pengertian. Yang pertama, Dasa Dharma. Dasa Dharma adalah ketentuan moral. Yang kedua, Republik Indonesia. Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan falsafah hukum. Yang ketiga, Dasa Dharma yang berarti 10 tuntunan tingkah laku untuk melakukan satya atau janji, ikrar, ungkapan kata hati. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain. Prinsip dasar dan metode kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam kegiatan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan situasi, dan kondisi masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan terakhir, taat kepada kode kehormatan kepramukaan. Menerima secara sukarela prinsip dasar kepramukaan adalah bukti pramuka yang baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial atau individu yang menyadari bahwa pribadinya yang pertama mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mengikuti bahwa manusia tidak hidup sendiri, yang ketiga diberi tempat untuk hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan yang keempat memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkokoh NKRI. Metode kepramukaan. Yang pertama, metode kepramukaan adalah suatu cara memberikan pendidikan watak terhadap peserta didik. Yang kedua, pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seluruhnya meliputi aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang ketiga, metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepramukaan yang keterkaitannya keduanya terletak pada pelaksanaannya kode kehormatan kepramukaan. Dan yang keempat, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan harus dilaksanakan secara seimbang dan saling melengkapi.
Tujuan kepramukaan meliputi yang pertama pengertian kode kehormatan kepramukaan, yang kedua belajar sambil melakukan, yang ketiga sistem berkelompok, yang keempat kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung pendidikan yang mengandung sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima kegiatan alam terbuka, keenam sistem tanda percakapan, yang ketujuh sistem satuan terpisah putra dan putri, yang kedelapan sistem pamung. Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama penggelaman kode kehormatan pramuka, yang kedua belajar sambil melakukan, yang ketiga sistem bergu, yang keempat kegiatan yang menantang dan menarik serta mengandung pendidikan yang sesuai perkembangan rohani dan jasmani anggota muda, yang kelima kegiatan di dalam terbuka, yang keenam kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan, yang ketujuh sistem tanda percakapan, yang kedelapan sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, yang sembilan kiasan dasar. Kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut surya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yang merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya adalah satu, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan pramuka. 2. Tindakan pribadi untuk mengikat diri sendiri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji. 3. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan fisik, mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral disebut dasadharma. Fungsi dasadharma pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Yang kedua, upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki di mana ia hidup dan menjadi anggota. 3. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Yang keempat, kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota. Kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmaninya. Yang pertama, kode kehormatan bagi pramuka siaga. Janji pramuka siaga disebut Dwi Satya. Dwi Satya pramuka siaga, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Ketentuan moral pramuka siaga disebut Dwi Dharma. Dwi Dharma pramuka siaga. Siaga berbakti kepada ayah bundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. 2. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Janji pramuka penggalang disebut Trisatya. Trisatya pramuka penggalang.
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menempati dasar dharma. 3. Kode kehormatan bagi pramuka siaga, penegak, dan pramuka dewasa. Janji satya disebut Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menempati dasar dharma. Ketentuan moral disebut dasa dharma. Dasa dharma pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekian penjelasan mengenai falsafah kepramukaan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.